Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rahmatuhu wa nasta'inu alaihi min surri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat hidayahnya, rahmat sehat, rahmat sempatnya sehingga kita dapat bertemu walaupun hanya lewat tayangan video seperti ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin. Oke, selamat malam, selamat pagi, siang, sore, petang, semuanya pokoknya buat seluruh sahabat-sahabat PWO ku di mana kalian berada. Waduh, ini pada malam hari ini saya berbicara sebagai Ardiansyah Satria Wibawa, sebagai Ardiansyah Satria Wibawa, bukan sebagai kiai, bukan sebagai ustadz, bukan sebagai Gus atau bukan sebagai paranormal atau bukan sebagai mohon maaf habaib, bukan, tapi di sini saya berbicara sebagai Satria Ardiansyah Satria Wibawa, orang yang fakir, orang yang banyak dosa, selalu berbuat maksiat gitu. Fakir dalam artian fakir ilmu gitu. Miskin soal ilmu. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini saya adakan kembali gitu, episode ngobrol bareng di Blusukan Wengi gitu. Ngobrol bareng sambil sedikit membagi tentang ilmu yang saya ketahui tentunya gitu. Ilmu yang saya dapatkan itu sesuai dengan apa yang saya pelajari ya teman-temanku semuanya ya. Saya pelajari dari ceramah-ceramah di masjid yang saya dengerin dulu dan saya preferensi ustadz yang seperti saya di YouTube. Banyak kok di YouTube yang dakwah mengenai apa sih itu jin, apa sih itu kodam, apa sih itu keris, boleh enggak, itu banyak. Pada kesempatan karena kemarin ya kan kita sudah membahas apa boleh enggak sih umat Islam itu mempunyai keris dan sejarah PWO. Aduh, kita sudah membahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai apa itu jin khorin. Tentunya pada pembahasan kali ini hanya sedikit yang dapat saya bagikan. Kenapa sih kok harus dibagikan gitu? Karena di sini kita itu harus tahu gitu. Kita itu harus tahu apa sih itu jin khorin gitu. Apa sih itu jin yang katanya mendampingi kita dari awal kita lahir cenger di dunia ini. Apa sih itu jin khorin? Apa sih itu? Kita akan bahas di sini tentunya masih dengan kefakiran miskin saya, miskinnya ilmu saya ya tentunya di sini ya. Saya hanya sedikit saja ilmu yang saya ketahui, sedikit saja. Walaupun sedikit, insya Allah ya ilmu yang saya bagikan ini insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya berpakaian seperti ini supaya apa? Supaya terlihat sopan dan saya habis melaksanakan ibadah kepada Gusti Allah. Jadi saya sekalian lah konten karena nggak ada konten gitu. Bingung mau kemana gitu. Terakhir kemarin stok video kemarin itu gitu. Makanya mungkin obrolan seperti ini nanti kita akan selingi ketika mungkin kita nggak ada konten atau kita nggak blusukan ya, supaya apa, untuk bisa lebih dekat lagi sama kita, untuk bisa menambah sedikit ilmu wawasan yang saya ketahui dan bagikan kepada sahabat-sahabat PWO semuanya. Tentunya saya belajar dulu sebelum seperti ini ya, dan belajarnya itu nggak cuma 1 hari 2 hari, 2 minggu, 7 hari kalau nggak salah, 7 hari sampai 2 minggu saya belajar seperti ini ya, paling nggak minimal seminggu lah. Tuh karena saya mengolek-ngolek dulu gitu loh, ini bener nggak cuma 1-2 ustadz tapi 3 ustadz gitu loh. Dan alhamdulillah saya dapat. Makanya di sini saya berkesempatan ingin membagikan, karena kata orang ilmu itu harus dibagikan ya. Bagikan dengan gratis ya, nggak pungut biaya ini saya ini.
saya ini tidak dipungut biaya ya, gratis, tidak menjual ilmu. Oke, langsung kembali kepada laptop. Wah, laptop ini HP ya. Kembali kepada HP atau kembali kepada topik pembicaraan. Apa sih itu jin khorin? Jadi jin khorin itu adalah jin yang sudah ditentukan atau sudah ada sejak zaman kita dilahirkan di dunia ini. Jin khorin itu adalah jin yang bertugas untuk menggoda umat manusia, menyesatkan umat manusia. Jadi kalau kita melakukan perbuatan buruk, kita mungkin ada pikiran negatif, lah itulah perbuatan jin khorin. Dia membisikkan lewat telinga kita, seperti itu. Itulah tugas jin khorin. Jadi kalau sifat kita buruk ya, berarti itulah sifat dari jin khorin kita. Jin khorin itu apa sih? Jin itu jin yang mendampingi kita. Makanya kenapa sih kok orang kecelakaan itu bisa diambil ruhnya? Itu bukan roh, sahabat Bebo. Sekali lagi saya tekankan, itu bukan roh. Ya, silahkan cari di mana pun referensinya. Apakah benar orang meninggal rohnya bisa diambil? Tidak bisa. Orang mati itu ya udah mati, mereka ada dalam barzah gitu loh. Kalau emang itu rohnya, misalnya ngaku sebagai nenek moyangmu, tanya ukuran sendalnya berapa, ukuran bajunya berapa, tanya. Tanya punya istri berapa gitu, tanya cucunya siapa saja gitu ya, tanya gitu ya. Aduh ya Allah ya Rob, seperti itu. Jadi jin yang kadang mengatasnamakan sebagai leluhur kita itu adalah jin khorin. Kenapa sih kok mungkin jin khorin itu tahu sifatnya kita, sifatnya mirip, tahu perilaku kita, tahu apa yang kita lakukan itu? Kenapa ya? Karena itu tadi, jin khorin itu mendampingi kita dari kita pertama kali kita dilahirkan di dunia ini, dari kita awal dilahirkan di dunia ini sampai besok kita mati. Itu jin khorin. Bersemayamnya di mana? Bersemayamnya di tubuh kita. Tempat pastinya saya nggak tahu, tapi bersemayamnya ada di tubuh kita, saudaraku semuanya. Itu jin khorin. Dan jin khorin adalah salah satu jin yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh manusia dikala manusia itu hidup. Ingat, jin khorin adalah jin yang tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh manusia dikala manusia itu hidup. Jadi kalau manusia itu sudah meninggal, jin itu akan keluar dengan sendirinya. Makanya di situ jin khorin itu akan terus bertugas menyesatkan hingga ke anak cucu kita. Dia mengatasnamakan, ini aku adalah leluhur kalian pertama. Mungkin jin khorin itu setan jin itu sangat gampang sekali bertipu muslihat, main kata-kata, memutarbalikkan fakta. Itulah kekuatan jin yang sangat-sangat perlu kita hati-hati. Makanya kalau di konten kita ini nggak ada mediumisasi. Itu kenapa ya? Karena sekali lagi mediumisasi itu butuh ilmu, sahabatku semuanya. Butuh ilmu khusus supaya mediumisasi itu tidak menyakiti atau tidak merusak raga si korban atau raga si mediator gitu loh. Mediator sih bukan korban ya. Dan kebanyakan ulama pun ada yang melarang mediumisasi. Kenapa seperti itu ya? Karena jin itu mudah sekali bertipu muslihat. Seperti itu. Apa sih bedanya jin sama iblis? Kalau iblis itu adalah rajanya jin. Iblis adalah makhluk yang tidak akan mati. Kalau sudah hari kiamat, iblis baru akan meninggal. Seperti itu. Dan salah satu bala tentaranya iblis adalah jin-jin zolim, jin-jin kafir. Walaupun banyak di dunia ini sudah jin Islam, tapi sekali lagi kita untuk mempercayai jin Islam itu sulit, sahabatku semuanya. Karena kita tidak tahu itu jin Islam atau jin apa gitu loh. Makanya kalau kita ngobrol sama jin itu harus berhati-hati. Makanya kita nggak mengadakan mediumisasi, cuman sekedar hiburan, sekedar belusuhan saja, seperti itu. Karena sekali lagi kalau kita bermain-main dengan jin, kalau iman kita, saya seperti ini, imannya masih bawah, itu ketakwaannya masih belum kuat, kita bisa digoyahkan oleh jin. Kalau kita ketemu jin yang sangat ilmunya sangat tinggi, nah itu nanti kita ditanya-tanya untuk menguji keimanan kita.
Tujuannya apa itu? Tujuannya untuk menguji keimanan kita sehingga iman kita tergoyah. Nah, jin itu di situ. Ketika kita ragu-ragu, maka si jin iprit itu tadi membisikkan di telinga kita, kamu harus gini, kamu harus gitu. Lah itulah tugas jin sebenarnya. Jin itu mengambil kesempatan ketika manusia itu ragu-ragu. Contohnya, semisal saya malas sholat. Saya pengen sholat tapi saya lagi main game. Nah, jin itu belum membisikkan di telinga saya, main game dulu lah, ini nanggung, diselesaikan dulu. Wah, ini masih seru, diselesaikan, masih seru gitu terus sampai kita apa? Sampai kita lupa sholat. Dan saya sering ngalami itu gitu loh. Ya itulah perbuatan jin korin atau jin korin. Jin korin seperti itu, yang bertugas untuk menyesatkan umat manusia. Jadi kalau ada leluhur yang datang ke mimpi kalian mengatasnamakan leluhur kalian, itu bukan leluhur kalian. Jin itu bisa berubah wujud sesuka hati mereka, dan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Ya untuk menyesatkan umat manusia gitu loh. Makanya orang-orang yang ilmunya tinggi kayak ulama pun, insya Allah ulama, ustadz, kalau benar-benar ilmu-ilmunya tinggi, ilmu tentang keislamannya tinggi, mereka insya Allah tidak akan mudah diganggu. Kalau kayak orang seperti saya ini masih mudah diganggu, teman-teman. Beneran masih mudah diganggu, masih mudah untuk diblusukkan ya tadi. Diblusukkan ke jalan yang salah. Makanya kita itu harus berhati-hati dengan namanya jin. Mintalah perlindungan ke Allah. Terus kalau dibacakan suci Al-Quran, di ruqyah pun jin korin nggak akan bisa keluar di situ aja. Karena jin korin itu nggak bisa diruqyah. Itu sepengetahuan saya, jin korin itu nggak bisa diruqyah. Ya karena apa? Karena jin korin itu sudah hakikatnya ditanamkan di tubuh manusia dari sejak dia lahir, dia meninggal. Dan salah satu jin korin yang sudah masuk Islam adalah jin korinnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu juga atas izinnya Allah, makanya Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin korinnya. Seperti itu. Agar apa? Agar Nabi Muhammad dalam berdakwah, dalam melakukan perbuatan itu sudah benar-benar benar. Makanya Nabi Muhammad adalah salah satu manusia paling sempurna imannya, sempurna akhlaknya, sempurna ketakwaannya, segala-galanya sempurna. Karena apa? Karena di situ jin korinnya yang bertugas mengganggu, memblusukan sudah dimasukkan Islam oleh Nabi Muhammad, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad pun juga pernah mengislamkan jin. Makanya ada kan salah satu masjid jin, jangan cari di internet apa lupa saya namanya, ada masjid jin. Itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad berdialog kepada para jin. Ada jin kalau tak kurang salah 9 atau berapa itu mendatangi Nabi Muhammad, berdialog di situ untuk apa? Untuk mempelajari Islam. Nah, makanya itulah dari berawal dari 9 jin yang sudah mempelajari ilmu Islam dari Nabi Muhammad, terus merguru Nabi Muhammad, dia bertugas untuk membagikan agama Islam di alam jin. Makanya ada jin Islam, ada jin Islam itu ada. Dan itu sangat jarang sekali kita temukan jin Islam, sangat jarang sekali. Kalaupun bila kita menemukan, ya kita ambil positifnya. Saat dia memberi nasihat, kita ambil positifnya, dan jangan 100% percaya seperti itu. Karena sekali lagi memang itu jin Islam, dia nggak akan pernah mau disembah, dia nggak akan pernah mau di tempat untuk minta-minta. Ya kan? Karena apa? Bagi mereka itu gila. Ngapain diminta-minta jin? Minta itu ya kepada Gusti Allah gitu loh. Jangan kepada jin. Wes sholat, wes ngaji, nek kowe sik njaluke karo jin, sik mintae ning mungkin di pohon, di pantai njaluk, ya itu salah. Itu malah makanan bagi jin-jin kafir, jin-jin dolim, jin iprit. Itulah makanannya jin-jin korin yang seneng wah digoda terus jaluk arokone lah, itu kerjasama mereka untuk apa? Untuk merusak tauhid kita, untuk merusak keimanan kita. Supaya apa? Supaya iman kita itu goyah. Makanya semakin orang itu beriman, semakin orang itu ingin berubah menjadi baik, maka rintangannya di situ sangat besar. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkokoh iman kita. Nyata dhewe diuji ning ngono, ben niate bener-bener sih wong niat karo berubah apa mek kon golek tenare tok gitu. Wes kuwi. Seperti itu. Jadi sekali lagi jin korin itu adalah jin yang mendampingi kita
dari kita lahir. Kadangnya itulah, makanya itu wajahnya bisa menyerupai kita, itu mirip sekali wajah sama kita. Itulah jin korin. Dia bertugas untuk memblusukkan atau merusak akidah kita sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Seperti itu sahabatku semuanya. Kalau gimana sih apa itu mengenai khodam? Apa sama dengan jin korin? Kalau soal itu menurut saya itu berbeda ya, khodam sama jin korin. Bedanya apa? Apakah itu khodam? Saya masih belum terlalu mempelajari sahabat semuanya. Saya masih mencari-cari informasi mengenai apa sih itu khodam. Nah, makanya besok next kalau saya udah dapat informasinya, kalau ada waktu kosong lagi, konten kosong lagi, kita isi lagi dengan pembahasan berikutnya mengenai apa sih itu khodam. Pada dasarnya intinya khodam itu beda dengan jin korin. Ya. Oke, kalau jin leluhur itu gimana Bang ya? Itu bisa jadi khodam, bisa jadi korin. Makanya kita tuh harus berhati-hati. Kalau ada yang mengatasnamakan leluhur itu, kita teliti dulu. Kita tanya ke orang-orang yang sudah ilmu agama Islamnya udah tinggi, mungkin yang udah bisa ngeruqyah, mungkin yang ada ilmu spiritualnya yang benar. Kita tanya ke mereka. Takutnya nanti kita diblusukkan itu. Karena trik mereka tuh pintar, sahabat. Mungkin mereka awalnya suruh kita sholat, suruh kita ngaji. Sebenarnya itu trik saja. Nanti lama-lama kamu datang ke makam ya, kan kamu udah ngajinya udah baik, udah bagus. Datang ke makam ya, datang ke makam simbah. Nanti simbah kasih ini, kasih itu. Udah peninggalan simbah di makam, nanti kasih ini ya. Seperti itu, memang seperti itu tujuannya. Makam simbah nanti dikasih wangian, dia dikasih dupa. Datang satu malam suro, datang ke makam simbah, kasih dupa. Berdoa di sana. Waduh, kleru dongan yang masjid, dongan yang omah, tempat yang bersih, tempat yang suci. Jangan di makam. Ya. Terkadang kita itu tidak menyadari gitu loh apa yang kita lakukan itu. Sama seperti saya, berbuat jahat itu kita tidak menyadari. Karena apa? Karena kita sudah menjadi terbiasa gitu dengan perbuatan buruk seperti itu. Jadi kita udah biasa aja gitu loh. Nah, itu yang harus kita benahi sahabat ya. Intinya tetap tingkatkan keimanan kita, tetap tingkatkan ketauhidan kita kepada Allah. Walaupun butuh proses, semua itu butuh proses. Saya juga berproses sahabat. Intinya lakukanlah apapun dengan bismillah. Makan dengan bismillah. Oh ya, membahas soal makan. Jin korin itu kalau kita tidur gimana? Nah itu, jin korin itu bertugas kalau kita tidur datang ke mimpi leluhur, mimpi jin ini, mimpi jin itu, itu tugasnya jin korin. Makanya sebelum kita tidur, sebelum kita makan, sebelum kita mandi, masuk kamar mandi, sebelum kita berpergian, kita tuh berdoa. Supaya apa? Supaya tidak diblusukkan. Nah, makanya kita makan tuh berdoa bismillahirrahmanirrahim, itu anjurannya Nabi, tapi ditambah boleh bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Tuh berdoa seperti itu. Berdoa seperti itu ya, boleh. Makan berdoa bismillahirrahmanirrahim itu juga boleh. Tambah doa makan enggak apa-apa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kalau sudah selesai makan ya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau tidur ya berdoa bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Itu baru kita bubuk. Ditambah lagi boleh anjurannya Nabi, dibaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi. Itu dibaca. Tentunya diawali dengan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi. Nah itu saya selalu lupa Al-Fatihahnya. Itu kita baca, ditiupkan. Kalau sudah kita baca, semuanya tiupkan ke bagian tubuh kita. Tiupkan ke tangan, sampai ke seluruh tubuh kita. Itu insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Itu di tubuh manusia itu ada malaikat enggak? Itu saya kurang tahu ya. Ada malaikat atau enggak? Tapi saya enggak berani mengeklaim ada atau enggak, itu Allah alam. Tapi katanya itu ada malaikat rahmat yang selalu mengajak kita untuk sholat. Kalau kita lupa sholat mungkin kadang suatu azan untuk sholat, jangan melakukan ini enggak baik. Kadang kita berpikiran seperti itu kan, ada yang kayak ngomong lah, itu adalah tugas malaikat rahmat. Kayak di kartun-kartun itu nah,
ada malaikat, ada jin. Nah itu jin khorin sama malaikat rahmat, seperti itu. Kita tuh ada malaikat yang menjaga kita. Makanya untuk kita memperkuat kekuatan si malaikat rahmat itu dengan cara kita sholat, kita beribadah, perbanyak zikir, baca Quran, baca sholawat. Itu untuk memperkuat keimanan kita, sekaligus memperlemah kekuatan dari jin ifrit, sehingga malaikat rahmat kekuatannya ada dan bisa selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Itu cara mengalahkannya. Berdoalah ketika sholat, aja ndonga aku pengen kodam iki, aku pengen ilmu iki, aku pengen duwe ilmu iki, ilmu kui. Jangan, itu makanannya ifrit, makanannya korin. Berdoalah, ya Allah, lemahkanlah jin korin yang ada dalam tubuh hamba, sehingga hamba dapat melakukan kebaikan dan beribadah kepadamu. Emang ngomong itu gampang, tapi marilah kita praktekkan pelan-pelan, nggak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat-sahabatku semuanya. Jin iblis itu selalu makan sama kita. Makanya kalau kita mungkin makannya rakus lah, itu jin korin. Kita gak kenyang-kenyang, ya itu jin korin itu. Makanya sebelum makan kita itu berdoa dan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Seperti itu. Gimana kalau tangan kanannya, mohon maaf, yang tangan kanannya cacat, mungkin ya itu dicacat atau kena kecelakaan, tangan kanan harus mohon maaf dipotong, ya itu boleh. Kalau emang terpaksa seperti itu boleh. Ya kan? Islam itu tidak memberatkan umatnya. Kalau emang kondisi tertentu kita harus terpaksa melakukan itu, ya kita lakukan itu. Tentunya dengan dasar kita berdoa terlebih dahulu. Contohnya kita meminum atau memakan makanan haram. Misal kita lagi ada di hutan, tentara atau kita lagi berpetualang, mendaki, terus stok makanan kita habis. Di situ kita tersesat dan kita nggak bawa makanan, kita lapar, nggak makan 1 malam atau 1 hari atau 2 hari, kita lapar di situ. Nggak ada makanan, di situ ada ular, di situ ada babi, ya itulah yang harus kita makan. Itu boleh terpaksa. Kalau untuk kehidupan, untuk melangsungkan hidup itu boleh kalau terpaksa dalam kutipan bener-bener terpaksa. Kalau bener-bener tidak ada makanan halal di situ. Tapi kalau ada makanan halal, ada minuman halal, ya udah itu yang diminum. Seperti itu. Hanya kita makan itu pakai tangan kanan kalau tangan kanan kita sakit atau jatuh dan nggak bisa digerakkan, ya kalau emang terpaksa boleh makan tangan kiri. Tapi aja digawe-gawe. Ya beda loh, terpaksa, kalau terpaksa digawe-gawe itu beda. Nah tentunya seperti itu diawali dengan berdoa seperti itu tadi. Nah sahabat-sahabatku, mungkin itu saja, nggak banyak yang dapat saya sampaikan. Tentunya dengan sedikit ilmu ini yang saya punya, sedikit wawasan saya, semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi yang masih fakir ini, yang masih banyak dosanya ini. Ya kan, saya mengakui, saya tak akoni oke dosane. Dadi wis ngonek-ngonek aku oke dosane, wah enggak ya, kayaknya ya wis tak akoni, aku jangan wong elek, wis tak akoni, ya wis mengakoni. Seperti itu. Karena lebih baik mengakui diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Tapi bukan berarti kita merendah diri. Rendah diri itu beda. Rendah hati itu mengakui kalau kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Kalau rendah hati memburukkan diri kita sendiri, menjelek-jelekan kita sendiri. Wah, aku kira orang pantas dadi iki, pantas dadi iki. Semua itu pantas, nggak ada yang nggak pantas. Tinggal bagaimana cara kita memantaskan diri. Aku nggak pantas jadi ketua karena aku bosok, aku elek, rasa mikir, aku goblok. Wah, jangan seperti itu merendahkan diri kita sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita tuh pantas jadi apapun, tinggal kita bagaimana cara kita memantaskan diri untuk kita mencapai impian kita, untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, atau untuk kita mencapai amanah yang diberikan kepada kita. Mungkin itu saja sedikit dari yang saya dapat saya berikan. Banyak salah katanya saya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalam wa may yasturun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Mungkin video selanjutnya kita berusuhan ya. Assalamualaikum. Oh ya, bagi yang tahu tempat berusuhan di Jogja, WhatsApp di deskripsi ya. Assalamualaikum. Banyak ibadah ya.
Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah berkunjung di channel ini. Makasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Komen yang positif-positif aja. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ya pokoknya begitu.